Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial R Programming dalam Data Scientist. Guys, kali ini gua lanjutkan video berikutnya ya. Setelah sebelumnya kita bicara instalasi untuk R-nya. Nah, sekarang kita coba mulai dari coding sederhana di R. Oke. Nah, ini gue coba hapus dulu guys dengan Ctrl L. Jadi gua berada pada baris paling atas. Yang pertama seperti biasalah ya, untuk memulai satu coding kita harus awali dengan yang namanya hello world. Oke. Teman-teman dalam petik nih, petik 2 hello world. Oke. Sudah guys. Nah, ini perintah artinya menampilkan tulisan hello world. Kalau saya enter teman, nah muncul hello world tuh ya. Nah, ini gue jelasin dulu basicnya nih guys. Oke. Nah, tanda panah lebih besar ini artinya adalah eh perintah guys. Jadi R menerima perintah yaitu hello world, tampilkan hello world gitu ya. Kemudian di bawahnya itu hasil output yang ada kurung siku buka tutup angka 1. Kebetulan memang yang ditampilkan 1, jadi munculnya ya 1 gitu guys. Oke, hello world. Nah, bisa nggak saya gunakan petik 1? Kita coba saja ya. Kita ganti dengan Junaidi. Gitu ya guys. Bisa ya. Jadi tapi dia outputnya tetap memunculkan petik 2. Oke, itu pertama. Itu kalau tipenya string guys. Oke. Nah, bagaimana kalau teman-teman mau memunculkan satu nilai numerik gitu ya, 1, 2, 3, 10, 20 gitu ya. Saya ketik aja nih guys, 1 lalu saya enter. Nah, muncul 2, nah 3. Nah, itu begitu gampang di konsol ini untuk menjalankan perintah-perintah guys. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan, ini saya coba hapus lagi Ctrl L, memberikan komentar. Nah, pada area konsol ini artinya komentar itu tidak dieksekusi sebagai perintah. Itu teman-teman awali dengan simbol crash pagar. Nih, gitu ya. Saya bilang ini adalah komentar. Oke, bukan perintah. Oke. Sudah guys, ini nggak pengaruh gitu. Nah, atau saya bilang ketik begini nih, 1 lalu saya bilang ini komentar. Nah, tuh. Satunya tetap tetap muncul sebagai sebuah perintah, tetapi setelah simbol crash pagar ini itu ada sebuah komentar yang tidak diproses. Gitu. Nah, itu cara memberikan komentar. Bisa teman-teman berikan di atas perintah, di samping perintah, di bawah perintah nggak masalah. Yang penting diawali dengan simbol crash. Oke. Masih gampang, emang gampang guys ya, emang gampang. Oke, nah sekarang kita coba tingkatkan lagi. Misalnya kita bilang kita ngasih perintah penjumlahan guys. Kita bilang 3 ditambah 2. Nah, gitu. Kalau sudah begini kita enter nih, dia langsung outputnya 5 gitu. Jadi ya dia bisa langsung menghitungkan, menampilkan sebuah kalkulasi guys. Sebuah kalkulasi sederhana lah gitu ya. Apalagi 3 kali 2. Nah, muncul juga 6 gitu. Atau 3 pangkat, nah pangkat ya, pangkat 2. Oke, 3 kali 3 dong. Nah, 9 guys. Gitu ya. Nah, itu di R. Oke. Nah, kemudian bisa nggak kombinasi? Bisa guys. Misalnya 5, oh jangan deh, sederhana aja, 3 tambah 2 kali 4. Nah, coba guys, berapa hasilnya? Oke, teman-teman mungkin ada yang bilang 3 tambah 2 5 kali 4 20. Oke, tapi apakah hasilnya 20? Dia akan memunculkan hasil. Saya bilang hasilnya 11 guys. Oke, saya bilang hasilnya 11. Tuh, 11 bukan 20. Kenapa? Ya karena memang dalam perhitungan istilah pemrograman itu ada yang namanya kabataku ya. Kalau instruksi penjumlahannya tidak jelas, maka dia akan mendahulukan perkalian, baru penjumlahan, baru pengurangan gitu. Nah, kalau maksud teman-teman adalah 3 ditambah 2 lalu dikali 4,
maka teman-teman bisa tulis perintah dengan jelas dalam kurung. 3 ditambah 2 dikali 4 gitu. Artinya dia akan menjumlahkan dulu 3 ditambah 25 dikali 4 20. Ini baru hasilnya 20 gitu. Loh, kenapa ini tadi bisa 11 gitu ya? Karena ketika teman-teman tidak jelas instruksinya mana yang didahulukan, maka dia akan mendahulukan perkalian dulu. Jadi kurang lebih tadi dia mengerjakannya seperti ini, 2 kali 4. Kurang lebih tadi dia mengerjakannya seperti ini, guys, gitu. Ini baru 11 hasilnya. Oke, ini penjumlahan, guys. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Saya coba hapus lagi ya. Nah, tadi kita udah bicara secara sederhana kita menuliskan sebuah komentar. Oke, jadi teman-teman udah punya kemampuan nih membuat sebuah komentar di dalam R yang tidak dieksekusi sebagai sebuah perintah. Oke. Nah, kemudian bagaimana melakukan penjumlahan? Oke. Bagaimana menampilkan sebuah string. Nah, bisa nggak menampilkan itu dengan sebuah function? Ada, guys. Jadi bicara function ada yang namanya print gitu. Oke. Nah, itu kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang sebuah variabel gitu ya. Nah, kali ini memang videonya cukup singkat saya bahas. Silakan teman-teman explore melakukan beberapa fungsi-fungsi penjumlahan dengan R ini gitu. Teman-teman silakan misalnya sama dengan 2 kali 4. Nah, ditambah, nah ini bisa saja begini, 3 kali 2. Oke. Lalu teman-teman bilang lagi di dalam kurung ditambah 10. Nah, bisa nggak? Bisa gitu. Langsung dia perhitungannya 24 gitu ya. Dari mana? 2 kali 4 8, 3 kali 2 6, 8 kali 6 14, tambah 10 24. Oke. Nah, silakan teman-teman setelah teman-teman menginstal sebuah R, lalu teman-teman coba lakukan eksplorasi seperti ini. Menulis komentar, melakukan penjumlahan, menampilkan string dan sebagainya. Materi berikutnya kita akan bahas tentang konsep variabel, penugasan dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.